Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, bahwa kami boleh mengalami kepenuhan yang serupa dengan yang Yesus alami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023 berjudul, Dia menempatkan rohnya pada hambanya. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya demi keselamatan umat manusia yang terhilang, Roh Kudus diberikan tanpa batas. Jadi, itu akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus ketika seluruh hati diserahkan untuk tempat tinggalnya. Tuhan kita sendiri telah memberikan perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh, dan perintah ini juga merupakan janji pemenuhannya. Merupakan kesenangan baik dari Bapa bahwa di dalam Kristus harus berdiam seluruh kepenuhan, dan di dalam Dia kamu dijadikan penuh. Talk from the Mount of Blessing halaman 20. Allah ingin Anda bekerja bukan dengan merendahkan diri atau putus asa, tetapi dengan iman dan harapan yang paling kuat, dengan keceriaan dan sukacita mewakili Kristus kepada dunia. Agama Yesus adalah sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Saat kita menyelidiki kitab suci dan melihat kerendahan hati Bapa yang tak terbatas dalam memberikan Yesus kepada dunia, agar semua orang yang percaya kepadanya dapat memiliki hidup yang kekal. Setiap kekuatan dari diri kita harus dipanggil ke dalam aktivitas untuk memberikan pujian dan hormat dan kemuliaan kepada Dia untuk kasih-Nya yang tak terkatakan kepada anak-anak manusia. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 579. Marilah kita bekerja sekarang seperti yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita meningkatkan setiap kesempatan untuk menarik jiwa-jiwa kepada Kristus. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh umat Allah dinyatakan dalam kata-kata nubuatan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 62-64. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesaya 42 ayat 1-3 adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan ayat 1 dikutip dalam renungan hari ini sebagai ayat inti. Mari kita baca ayat 1-3 agar kita melihat bahwa Kristus adalah hamba yang dimaksudkan. Yesaya 42 ayat 1-3 berkata, Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nubuatan Nabi Yesaya ini dinyatakan kembali dalam Injil Matius untuk menyatakan tentang Yesus Kristus. Yesuslah kegenapan daripada nubuatan ini. Kita baca Matius 12 ayat 16 sampai 20 yang berkata, "Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang." Yesaya 42 ayat 1 dan Matius 12 ayat 18 menyatakan bahwa Tuhan Allah telah menaruh rohnya ke atas hambanya. Jadi, saat Tuhan Allah berkata, "Aku telah menaruh rohku ke atasnya," maka itu artinya rohnya Tuhan Allah lah yang ditaruh ke atas Yesus. Dan saat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di Nazaret pada hari Sabat, dia membaca Yesaya 61 ayat 1 dan 2 untuk menyatakan bahwa nubuatan tersebut sudah digenapi dalam dirinya, yaitu Tuhan Allah telah menaruh rohnya ke atas Yesus. Lukas mencatatnya dalam Lukas 4 ayat 17-19 dan Lukas 4 ayat 21. Kita baca, "Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, 'Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian dalam ayat 21 Yesus berkata, "Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, 'Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.'" Berulang-ulang Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus bahwa Tuhan Allah mengaruniakan atau menaruh rohnya ke atas Yesus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 3 ayat 33 sampai 35, "Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Lihat ayat 35 yang berkata, "Bapa mengasihi anaknya dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Segala sesuatu termasuk rohnya Bapa, yang Bapa berikan dengan tidak terbatas. Jadi, roh Tuhan Allah yang ditaruh ke atas Yesus adalah rohnya Bapa. Dan berdasarkan ayat inilah renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 185 paragraf 2. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya demi keselamatan umat manusia yang terhilang, Roh Kudus diberikan tanpa batas. Jadi itu akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus ketika seluruh hati diserahkan untuk tempat tinggalnya. Kepada Yesus diberikan Roh Kudus dengan tanpa batas. Roh Kudus mana yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah rohnya Bapa, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya 42 dan Yesaya 61, serta yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 33 sampai 35. Dan kita pun dapat menerima kepenuhan yang sama dengan cara menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf pertama berbunyi,
Bapa memberikan roh-Nya kepada anak-Nya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Jadi, Allah Bapa memberikan roh-Nya, yaitu roh-Nya Bapa, kepada anak-Nya dan dari anak kepada kita, sehingga kita pun dapat mengalami kepenuhan yang sama di dalam Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 185 paragraf 2. Merupakan kesenangan baik dari Bapa bahwa di dalam Kristus harus berdiam seluruh kepenuhan, dan di dalam Dia kamu dijadikan penuh. Jadi, keberhasilan Kristus saat hidup di dunia ini adalah karena roh Bapanya ada di dalam Dia, dan keberhasilan yang sama dapat menjadi bagian hidup kita asal kita mau menerima rohnya Kristus tinggal dalam hati kita. Kita menerima berdiamnya seluruh kepenuhan kealahan di dalam Yesus. Maka kita akan bekerja seperti yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, khususnya dalam pekerjaan keselamatan jiwa-jiwa. Kita akan bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang penting pada pagi hari ini, bahwa roh yang dimaksudkan bukanlah oknum yang lain. Roh yang diberikan kepada Kristus adalah rohnya Bapa, dan kami dapat memiliki kepenuhan yang sama dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, oleh kehadiran roh Kristus tentunya. Dan itulah yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya saat Dia menjelaskan tentang penghibur. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami akan bekerja seperti yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Sebab dengan menerima roh Kristus, kami akan bekerja sebagaimana Kristus bekerja, yaitu khususnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua didapati layak untuk menerima kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.